Kali ini kita akan mencoba mengulangi membuat program sederhana penjumlahan di Lazarus ya. Kita dihapus dulu, akan membuat seperti tadi simulasinya. Yang ini sambil perkenalan. Supaya terlihat jelas, kita nah, ini kebesaran. Nah, ini jelas ya, segini. Oke. Ini monitornya saya perbesar tampilannya. Program ini kalau di Lazarus namanya tidak boleh menggunakan spasi. Jadi panjang aja langsung. Ini pertemuan 1 penjumlahan. Oh ya, belum saya save ya. Nanti di save. var ini variabel ya, ini perkenalan di sini. Ini variabel pertama, variabel kedua. Variabel pertama A, koma, lalu variabel kedua, titik 2, mereka adalah siapa? Mereka adalah integer atau bilangan bulat. Jadi nanti ketika kita menggunakan sebutan lain sebagai A dan atau sebagai B, itu adalah bentuk dari bilangan bulat. Oke. Yang selanjutnya di bawahnya masih variabel. Saya tulis sebagai variabelnya satu lagi jawaban adalah bilangan real. Ya, bilangan real. Sebenarnya ini integer juga bisa, cuma lebih baik menggunakan bilangan real. Jawabannya lebih bagus. Lalu kita mulai. Oh iya. Sebentar. Saya close dulu. Dalam pembuatan program, agak ngeheng tadi. Dalam pembuatan program, kalau saya biasanya digambarkan dulu. Misalnya, kita akan membuat program penjumlahan. Program penjumlahan. Ini otomatis di dalamnya ada apa aja? Sebentar. Di dalamnya misalnya contohnya ada bilangan pertama ditambah bilangan kedua sama dengan hasil. Oke, kita tahu ini. Nah, bahwa ketika penjumlahan seperti ini, berarti programnya yang akan kita buat nanti kita nulis A, lalu nulis B, enter, sama dengan hasilnya adalah ya A ditambah B. Ya, lalu tulis jawaban. Ya. Kan seperti ini. Berarti kita akan membuat program penjumlahan dengan cara ada beberapa variabel. 1, 2, 3. Ya, A, B sama hasil. Ini A, B, hasil. Lalu ketika bikin programnya adalah kita memasukkan nilai A, lalu memasukkan nilai B, baik secara manual atau otomatis. Karena ini programnya membuat penjumlahan, otomatis manual ya. Kita membuat masukkan program nilai berapa dan nilai berapa. Lalu ketika di enter, programnya berjalan, yaitu A ditambah B. Lalu jawabannya ditulis di layar. Oke, kita artikan itu sebagai pembuatan dalam programnya. Sebentar. Oke. Nah, seperti ini biar lebih. Tadi kita menggunakan 3 variabel, saya menuliskan sebagai A, B itu kita biar gampang kita menggunakan bilangan bulat saja. Jawaban kita bilangan real. Lalu programnya seperti tadi. Yang pertama muncul di monitor, saya pengen ada tulisan selamat datang. Artinya baris pertama, berarti read learn, artinya tulisan dalam satu baris itu jangan lupa ini kurung ada di dalamnya. Karena bentuknya tulisan, maksudnya kita akan menulis ini menggunakan kutip satu. Nah, di dalam kutip satu ini akan dituliskan. Misalnya, selamat datang.
ini persis tulisan ini yang warna biru ini, kecuali koma di atas, akan muncul. Lalu baris kedua misalnya ingin menuliskan masukkan nilai A. Oke, biar gampang kita copy paste saja. Nah, kalimat perintah misalnya masukkan nilai pertama. Oke. Lalu di program itu muncul ini apa namanya? Muncul kita bisa ngetik gitu. Nah, artinya komputer harus membacanya, yaitu read learn. Yaitu komputer membacanya. Membaca sebagai apa? Oke lah, biar gampang, kita sebagai variabel pertama, yaitu A. Kita tulis A. Oke, kita bisa coba run. Apa? Dicoba, berhasil tidak? Nah, ternyata sukses, berhasil. Selamat datang, masukkan nilai pertama. Oke, artinya ini berhasil. Oke, artinya berhasil ya. Ketika kita ngetik 5, bisa nggak 5? Oke, ini keluar karena sebentar. Oh, ini muncul lagi. Karena dia tidak ada berhentinya. Jadi programnya akan berjalan dan berulang lagi. Kalau misalnya pengen berhenti, tinggal di belakangnya, tinggal ditulis saja read learn apalah, misalnya kosongin ya. Jadi nanti kalau kita udah enter, masuk dapet programnya berjalan, nanti dia tetap programnya nggak pergi, nggak hilang ya, masih ada. Oke, lalu kita pengen juga kita lanjutkan bahwa selanjutnya selain menuliskan variabel yang pertama, programnya juga harus membaca variabel kedua, yaitu kita sebut apa. Misalnya kita di atas sudah mendeklarasikan B, ya otomatis B. Tapi kalau kita mau ganti juga nggak apa-apa, bisa jadi C lah. Berarti di deklarasinya kita ganti C, jangan B. Oke. Lalu kalau di Microsoft Word, tadi setelah ada nulis ini masukin programnya, yaitu programnya adalah penjumlahan. Lalu tulis jawabannya. Oke, artinya sekarang kita tinggal nulis programnya, yaitu sebagai siapa. Misalnya di deklarasinya kita nulisnya variabelnya tulisannya jawaban. Artinya jawaban adalah sama dengan itu titik 2 sama dengan nilai A ditambah nilai B titik koma. Lalu kita tuliskan supaya jawabannya kayak di sini jawabannya langsung nilai misalnya jawaban. Berarti nanti munculnya langsung nilai ya. Kita coba di running, di run berhasil atau tidak. Oh, ini tidak. Oh, readline C. Variabel yang dimasukkan C dan variabel yang dideklarasikan C. Berarti di sini programnya harusnya A tambah C, bukan tambah B. Salah. Kita coba lagi. Nah, selamat datang, masukkan nilai pertama. Benar ya. Kita masukkan nilai misalnya 6, enter. Langsung muncul, masukkan nilai kedua misalnya 9, enter. Jawaban, oh ini tulisannya jawaban. Oke, berarti ini ada kesalahan. Oh iya, ini harusnya readline mana ini? Mau di close. Nah, ini harusnya jawabannya nggak pakai koma. Kalau pakai koma artinya dia menuliskan kata atau ketikan jawaban. Oke, salah ya. Kita ulangi lagi. Oke, programnya berhasil nggak? Oh, berhasil nih, warna hijau. Oke, misalnya 5, enter, tambah 9, enter. Jawabannya 4. Ini tulisannya kalau bilangan titik kambang ternormalisasi ya, nanti materinya ada. Kok hilang sendiri?
Jawabannya adalah oke, sebentar. Oh, ini belum muncul lagi. Apa namanya? Hilang maksudnya. Ini nanti di sini harus di stop ini di sini nih. Sebenarnya dikasih tulisan redline ini di sini harusnya bisa. Oke. Oke. Jawabannya tadi 1,4 dikali 10 pangkat 1 ya artinya atau 14. Berarti program kita berhasil. Lalu kita save, misalnya file save. Bisa di save enggak? Save. Saya perkecil karena tidak kelihatan. Oke, di mohon baca tahun ini metode numerik. Misalnya folder lah. Folder di sini. Save. Oke. Sudah tersave. Oke, dicoba dulu. Metode numerik. Ini folder ya. Ini warna yang ada kaki. Nah, benar ya. Ini program yang tadi sudah tersimpan. Oke. Itu materi malam ini. Simple. Kita perkenalan dengan program yaitu Lazarus. Bagaimana?